Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa, guguran lava pijar Gunung Semeru terpantau dari Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur pada Senin malam. Aktivitas gunung terus dipantau perkembangannya. Terlihat guguran lava pijar Gunung Semeru yang sangat jelas dari Dusun Kebondeli Utara, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Sejak sore hari, guguran lava nampak keluar dari puncak kawah yang mengarah ke Sungai Besuk, Curah Kobokan dengan jarak luncur kurang dari 2 km. Meskipun masih aman bagi permukiman warga yang kini sudah kosong ditinggal pemiliknya mengungsi. Sejumlah relawan tetap melakukan pemantauan guna mengantisipasi terjadinya erupsi susulan sekaligus ronda malam menjaga rumah warga yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang mengungsi. Selain untuk mempersiapkan kegiatan logistik besok, juga melakukan ronda malam untuk pemantauan kondisi Gunung Semeru. Ya. Untuk saat ini gimana untuk visual Gunung Semeru, Pak? Untuk saat ini visual di Gunung Semeru kondisi erupsi ada lava yang sedang turun, walaupun kondisi sedikit dari pantauan di desa sini. Artinya ini masih aman dari pemukiman warga, Pak ya? Ya, masih aman dari pemukiman warga karena kondisi kampung ditinggalkan oleh masyarakat di pengungsian, sedang kita melakukan pemantauan keamanan. Lalu pemirsa, bagaimana kondisi terkini penanganan pasca bencana erupsi Gunung Semeru? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Akhir Nasution yang saat ini berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi Akhir, bagaimana dengan penanganan jembatan Glada Perak di sana? Apakah proses perbaikan sudah mulai dilakukan? Selamat pagi Ebony dan juga pemirsa. Iya, pasca terjadinya erupsi Gunung Semeru ini pemerintah dan juga dinas terkait mulai melakukan pemulihan terutama untuk akses-akses yang sempat rusak akibat dari terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru. Salah satu akses yang terkena ataupun rusak parah yaitu adalah jembatan Glada Perak tepat di belakang kami ini. Jembatan sepanjang 160 meter ini roboh karena derasnya banjir lahar dingin pada 4 Desember yang lalu. Namun meskipun begitu, Dinas PUPR dengan kontraktor Adikarya sudah mulai melakukan persiapan tahap awal yaitu dengan melakukan uji tanah ataupun uji sampel tanah yang ada di jalur jembatan Glada Perak ini sejak 5 hari yang lalu. Petugas sudah melakukan pengeboran ke dalam tanah sepanjang ataupun sedalam 40 meter untuk mengambil sampel tanah tersebut. Sampel tanah tersebut akan dilakukan pengujian untuk diuji ataupun dilihat sebagaimana ketahanan daripada struktur tanah yang ada di sekitar jembatan Glada Perak yang hancur ini. Setelah nanti dilakukan pengujian, dilakukan perhitungan oleh pekerja, maka akan dilakukan desain dari pembangunan jembatan baru Glada Perak ini. Kalau kami tanyakan kepada petugas pada kemarin yang bekerja di sini mengatakan proses pengeboran ini akan berlangsung sekitar 2 minggu. Satu titik kemarin sudah selesai dilakukan, satu titik lagi akan dilaksanakan di depan titik yang sudah dikerjakan sekitar 20 meter ke depan untuk mengambil sampel yang sama untuk dilakukan pengujian. Setelah itu, menurut ataupun target pengerjaan dari jembatan Glada Perak ini dari pihak Adikarya juga PUPR menargetkan jembatan Glada Perak ini harus sudah siap dibangun kurang dari setahun. Mengapa? Karena memang akses jembatan Glada Perak ini merupakan akses yang sangat penting ataupun sangat vital bagi warga yang ada ataupun yang tinggal di Kabupaten Lumajang maupun Malang, karena ini merupakan boleh dikatakan jalur lintas selatan Pulau Jawa dan juga merupakan jalur utama di mana dari Kabupaten Lumajang banyak warga yang ataupun petani kebun dan juga atau petani tebu membawa hasil pertaniannya ke Malang untuk dibawa ke pabrik di Kota Malang. Sementara itu juga rencananya untuk jalur alternatif sementara memang akan dibangun jembatan layang di samping jembatan Glada Perak ini. Namun sampai dengan saat ini kalau kami pantau di sini untuk pembangunan jembatan
gantung maksud kami, ini masih belum ada tanda-tanda pembangunan. Selain itu memang selain ambruknya jembatan Gada Perak ini, akses menuju jembatan Gada Perak ini sempat terputus karena reruntuhan ataupun material batu dari atas bukit. Mulai dari kemarin petugas PUPR dan juga bekerjasama dengan tim relawan sudah berhasil membuka akses ke jembatan Gada Perak ini dengan menyingkirkan material-material yang turun dari atas gunung. Untuk sungai di bawahnya juga dilakukan normalisasi di lahar yang turun menutupi aliran sungai sudah dibersihkan oleh petugas untuk dilakukan atau memperbaiki normalisasi sungai untuk antisipasi terjadinya banjir lahar dingin susulan. Boni. Baik, akhir selama jembatan Gada Perak ini diperbaiki, kemudian jembatan gantung juga masih belum dikerjakan, lalu kemana rute pengendara ini akan dialihkan? Karena ini merupakan jalur yang cukup penting, mungkin ada jalur-jalur alternatif lain yang bisa ditempuh oleh warga ataupun pengendara di sana? Ya, benar. Memang ini merupakan jalur vital. Dan untuk melewati jalur alternatif yang lain, biasanya warga dari Kabupaten Lumajang yang akan menuju ke Malang itu berputar melewati Probolinggo. Namun tentu jika melewati rute tersebut ini jarak tempuh berkali-kali lipat. Biasanya yang bisa ditempuh sekitar setengah sampai 1 jam, ini bisa sampai 5 sampai 6 jam. Maka hal tersebut penting sekali untuk segera melakukan pembangunan jembatan Gada Perak ini, karena selain ini adalah alat vital, tentu juga ini menjadi pusat perekonomian, akses perekonomian masyarakat Kabupaten Lumajang dan juga daerah sekitarnya. Baik, akhir apakah Anda memiliki informasi selain jembatan Gada Perak ini, mungkin ada fasilitas publik lain atau infrastruktur lain yang sudah mulai dilakukan perbaikan tahap awal oleh pemerintah? Ya, untuk fasilitas umum yang sempat tertimpa ataupun terkena guguran awan panas, memang kalau kami pantau di daerah ataupun di Dusun Sumbersari, petugas dan juga relawan ini sudah mulai membersihkan sisa-sisa ataupun tumpukan dari lahar ataupun awan yang menimpa fasilitas umum tersebut seperti masjid, sekolah dasar dan juga kantor balai desa. Kemudian juga warga yang rumahnya terkena rusak ringan ini biasanya pada pagi hari mereka akan kembali ke atas untuk membersihkan rumah mereka, untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Sementara memang untuk warga yang rumahnya rusak parah ataupun rubuh, kalau kami pantau kemarin ada beberapa yang mendirikan tenda sementara di atas rumah mereka. Memang ada rencana relokasi dan juga mengenai rencana relokasi tersebut warga masih menunggu bagaimana langkah-langkah terkait dari pemerintah, khususnya Kabupaten Lumajang yang rencananya akan bekerja sama dengan perhutani untuk memakai lahan perhutani dalam relokasi warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru ini. Baik, terima kasih Akhir Nasution atas informasi Anda langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, jaga terus kesehatan dan keselamatan Anda.